Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Samprioga dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai rangkuman saya mengenai bab 10 yang pertama yang berjudul lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh para khalifah yang sangat menghargai jasa-jasa ilmuwan yang besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, banyak permunculan ilmuwan-ilmuwan hebat yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin di wilayah timur, namun juga di wilayah barat. Dalam ajaran Islam, jika seseorang menemukan alat ataupun yang belum diciptakan oleh siapapun, maka wajibnya untuk menyebarkan hasil temuannya, kemudian menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka semakin memudah dalam melakukan pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran yang harus disebarkan yakni yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Suatu peradaban tidak akan mengalami perkembangan yang pesat apabila tidak mampu menyesuaikan pengetahuan yang bermunculan pada zamannya. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan pengguruan di Jundi Saibur atau yang disebut sekarang sebagai Iran, yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Pengaruh pertama kedokteran Jundi Sabur dalam kalangan Islam pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Dr. Girgis Buhti Syuri berhasil menyembuhkan penyakit dispepsia atau radang selaput lendir lambung. Sejak saat itu, Daulah Abbasiyah berhasil memunculkan ilmuwan kedokteran terkenal seperti Ali At-Tabari, Ali Ibnu Al-Abbas Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Mereka semua menjalani profesi sebagai dokter dan membuat karya-karya di bidang kedokteran berdasarkan penemuan mereka. Berikut biografi dari beberapa ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah At-Tabari. Abu Al-Hasan bin Syalrokban At-Tabari atau lebih dikenal sebagai nama Ali bin Rokban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog. At-Tabari juga menguasai ilmu lain, yakni fisika dan kedokteran. Ali bin Rokban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat sekitar tahun 923 Masehi. Kedua, Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, ia cukup dikenal dengan nama Razes. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menemukan tentang medis. Lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Nama Razi berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Ar-Razi merupakan saintis pertama yang berhasil mengklasifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral-mineral, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan. Ketiga, Al-Majusi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahvaz, barat daya Persia. Al-Majusi belajar di bawah Syekh Abu Maher Musa bin Syahyar Al-Majusi. Adalah salah satu dokter dari ketiga dokter terhebat di kekhalifahan Islam bagian timur pada zamannya. Berkat kehebatannya itu, ia diangkat menjadi dokter di istana Amir Daulah Bauwaihi. Keempat, Ibnu Sina. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun kalangan orang-orang barat, ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ayahnya berasal dari kota Bahosrasan, adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah. Pada tahun 204 Hijriah
hingga 395 Hijriah atau 819 Masehi hingga 105 Masehi. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Yang kedua, ilmu yang wajib disebarkan yakni ilmu filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah, filsafat hanyalah diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslimin mengenai permasalahan agama. Seiring berjalannya waktu, filsafat banyak diminati dan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal dengan ilmu filsafatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Kindi dari 801 Masehi hingga 873 Masehi. Yang kedua adalah Al-Farabi dari 873 Masehi hingga 951 Masehi. Yang ketiga ada Ibnu Sina dari tahun 980 Masehi hingga 1037 Masehi. Ketiga, ilmu yang harus disebarkan yakni ilmu astronomi dan matematika. Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini sebelumnya sudah dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun tidak mendalami ilmu tersebut. Ilmu ini mulai didalami pada masa Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dari sinilah muncul ilmu astronomi dan ilmu matematika. Banyak pun para ahli astronomi yang memberikan kontribusi dalam memajukan peradaban Islam. Beberapa ilmuwan astronomi Islam yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah antara lain adalah Al-Khawarizmi dari tahun 780 Masehi hingga 850 Masehi. Kedua adalah Al-Batani dari tahun 877 Masehi hingga 929 Masehi. Yang ketiga adalah Al-Biruni dari tahun 973 Masehi hingga 1073 Masehi. Penemuan yang harus disebarkan yang kedua adalah ilmu agama. Peradaban Daulah Abbasiyah tidak hanya berkembang dengan ilmu pengetahuan saja. Peradaban yang baik memerlukan ilmu agama yang berkualitas untuk membina akhlak dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu agama yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut, yakni yang pertama adalah ilmu kalam. Ilmu kalam berawal dari pencapaian kelompok pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terpecah menjadi beberapa golongan. Salah satunya adalah Khawarij. Pepercahan golongan ini menimbulkan pepercahan golongan yang lain seperti Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Yang kedua adalah ilmu fikih. Para ulama fikih pada masa Daulah Abbasiyah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajarkan tata cara beribadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah tertarik kepada pembahasan akhlak manusia, yakni Al-Muwaddi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali. Objek yang dibahas biasanya berhubungan dengan sifat manusia seperti kesabaran, keberanian, kejujuran, dan lain-lain. Yang keempat adalah ilmu hadis. Pada awalnya, ilmu hadis hanya ilmu yang muncul pada zaman Daulah Umayyah, tepatnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Daulah Umayyah, banyak hadis yang sudah dikodifikasikan, akan tetapi hadis-hadis baru mencapai hasil akhir pada masa Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan tersedianya fasilitas dan transportasi sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis bekerja. Kelima adalah ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir Al-Quran sangatlah dinamis. Ilmu tafsir masih menjadi bagian dari ilmu hadis pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, pembahasan tafsir Al-Quran sudah mulai dipisah dari disiplin hadis. Ini dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Kedua rangkuman saya tentang bab 10, yakni tentang seni dan seniman Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah hanya mengenal dunia syair sebagai titik puncak ekspresi seni dikarenakan Bani Umayyah pada resisten terhadap pengaruh selain Arab. Masa Golden Age Abbasiyah
pada berbagai bidang membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra. Masa Abbasiyah dapat dikatakan sebagai masa kemasan kesastraan Muslim pada masa klasik. Yang pertama adalah perkembangan prosa. Secara garis besar, sastra Arab dibagi menjadi dua bagian, yakni prosa dan syair. Prosa terdiri atas beberapa bagian, yakni kisah, amsal, dan sejarah. Yang kedua adalah perkembangan puisi. Para sastrawan masa Abbasiyah membuat genre sajak atau puisi mengombinasikan dengan suatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Pada masa Daulah Abbasiyah berkembang puisi dengan beberapa cirinya, antara lain yakni penggunaan kata uslab dan ibarat baru, kedua pengutaran sajak lukisan yang hidup, ketiga penyusupan ibarat filsafat, keempat kelahiran kritikus pada zaman ini. Pada bagian C yang berjudul kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Peradaban Daulah Abbasiyah yang berlangsung selama 55 tahun memberikan kontribusi yang luar biasa untuk seluruh dunia, khususnya umat muslim. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan suatu perubahan yang baik bagi peradaban dunia. Adapun kontribusi-kontribusi yang diberikan para ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah, yakni kontribusi untuk umat Islam. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah memudahkan umat Islam dalam mengetahui dan memahami pengetahuan yang lebih lengkap, seperti rumus geometri dan aritmetika yang terdapat pada ilmu matematika. Kedua, kontribusi untuk manusia. Suatu daulah akan memiliki kesejahteraan dan kejayaan apabila para pemimpinnya mengunjung tinggi nilai persatuan. Untuk mewujudkan hal itu, para khalifah Daulah Abbasiyah menerapkan sistem interaksi sosial yang setara. Ketiga, kontribusi untuk dunia. Kontribusi ini berawal dari pelajar-pelajar Eropa yang dikirimkan ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengetahuan di Baitul Al-Hikmah. Selain itu, mereka juga turut berpartisipasi dalam karya-karya ilmuwan Daulah Abbasiyah dalam bahasa Latin dan mempelajari sistem sosial yang dilakukan penguasa Daulah Abbasiyah. Sekian mengenai penjabaran hasil rangkuman bab 10 dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kumur-kumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya.